Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang dampak birokrasi pemerintahan. Saya Siti Habibwayan selaku moderator, dan di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya Tasya, Zulfikar Sulisa. dan kepada pemateri pertama saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudari moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan masuk kepada materi pertama, yaitu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Baik, di sini saya akan masuk ke definisi korupsi. Korupsi adalah sesuatu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam sebuah jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan haram atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Selanjutnya saya masuk kepada pengertian birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah adalah sistem administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola sebagai fungsi dan tugas pemerintah. 1. Pelaksanaan kebijakan. 2. Pembuatan kebijakan. 3. Administrasi publik. 4. Pemberian layanan publik. 5. Pengawasan dan pengendalian. 6. Stabilitas dan representasi masyarakat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pemateri kedua dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada saudari moderator atas waktunya. Langsung saja kita ke materinya yang ketiga, yaitu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. A. Pengaruh terhadap integritas, yaitu yang pertama, merusak moral dan nilai. 2. Menurunkan kepercayaan. 3. Merusak reputasi. B. Dampak korupsi pada penghambat efisiensi birokrasi. 1. Pemborosan sumber daya. 2. Penunda proses. 3. Penurunan kualitas pelayanan. 4. Dampak jangka panjang. C. Dampak korupsi terhadap pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya diantaranya. 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Oke, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kepada saudari moderator atas waktunya. Langsung saja kita ke materinya yang keempat, yaitu contoh kasus yang menggambarkan hilangnya integritas akibat korupsi skandal. Korupsi di Indonesia yang dikenal dengan istilah kasus Kenturi. Pada tahun 2008-2009, kasus ini melibatkan sejumlah pejabat dan anggota parlemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian krisis keuangan di Bank Kenturi. Dampak dari skandal ini termasuk kerugian keuangan negara yang signifikan, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menimbulkan efek negatif terhadap citra Indonesia di mata komunitas internasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat mengerus integritas sistem politik. Oke, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kepada saudari moderator atas waktunya. Langsung saja kita ke materi yang keenam, yaitu contoh kasus korupsi terhadap pelayanan publik. 1. Suap dalam proses pelayanan dokumen. 2. Publik di sektor pendidikan. 3. Penggelapan dana proyek infrastruktur. 4. Manipulasi lelang atau tender. 5. Penyalahgunaan dana bantuan sosial. 6. Penyuapan dalam sistem hukum. 7. Penyalahgunaan wewenang dalam izin usaha. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. 1. Penguatan etika dan budaya organisasi. 2. Transparansi dan akuntabilitas. 3. Pengawasan internal dan eksternal. 4.
reformasi regulasi dan birokrasi, 5 penghargaan dan sanksi, dan yang terakhir 6 edukasi dan kesadaran. Oke, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kepada saudara moderator atas waktunya. Langsung saja kita masuk kepada kesimpulan. Korupsi memiliki dampak yang merusak terhadap birokrasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, merusak integritas lembaga, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengakibatkan ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan sumber daya publik. Dalam jangka panjang, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara, menghambat pembangunan berkelanjutan serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator.